video pembelajaran Praba TV. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang logaritma. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan logaritma. Kali ini yang akan kita bahas yaitu pertidaksamaan logaritma. Oke, sebelum masuk ke pertidaksamaan logaritma, kita ingat lagi syarat basis atau syarat bilangan pokok. Syarat bilangan pokok. Syarat basis atau bilangan pokok. Syaratnya apa? Dulu sudah pernah kita pelajari di awal belajar tentang persamaan logaritma. Syarat basis yaitu basis, misalkan basisnya di sini kita katakan A gitu ya, syarat basis A. Syaratnya apa? Syaratnya A itu lebih dari 0, tetapi A itu tidak sama dengan 1. Nah, kalau kita gambarkan pada garis bilangan, ya misalkan sini ada garis bilangan, A, misalkan A-nya itu lebih dari 0, berarti di sini ada 0. 0 ya. Lebih dari 0, berarti kan ke sana. Nah, lebih dari 0 ke sana. Tetapi A-nya itu tidak sama dengan 1. Sedangkan 1 itu lebih dari 0 gitu kan. Misalnya kita katakan 1 itu di sini. Nah, maka ini bisa kita pisahkan menjadi 2. Yang pertama yang di sini itu apa? Yang di sini itu berarti nanti basisnya di antara 0 dan 1 gitu ya. Basisnya di antara 0 dan 1, maka 0 kurang dari A kurang dari 1. Nah, sedangkan yang di sini basisnya di kanannya 1, maka A-nya itu lebih dari 1. Nah, syarat basis itu ini, ada 2. Oke? Jadi nanti untuk pertidaksamaan logaritma yang basisnya lebih dari 1 dan yang basisnya di antara 0 dan 1, mereka akan memiliki penyelesaian yang berbeda. Oke? Kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan logaritma dapat kita tentukan dengan kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama, syarat pertidaksamaan. Nah, ini nanti berhubungan dengan bilangan pokok ya, yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama untuk bilangan pokok yang lebih dari 1. Bilangan pokok A lebih dari 1. Berlaku sifat sebagai berikut. Nah, di sini ada 4. Jika kita perhatikan, di sini basisnya sudah sama ya, A. Basisnya di sini A. Oke, di ruas kiri maupun ruas kanan, basisnya sama. Dan A di sini itu lebih dari 1. Oke, kita berbicara yang basisnya lebih dari 1 dulu. Kita perhatikan tanda ketidaksamaannya. Nah, kita perhatikan tanda ketidaksamaannya. Ternyata ketika tanda ketidaksamaannya lebih dari, hasilnya juga akan lebih dari, gitu. Kurang dari, di sini juga kurang dari. Lebih dari sama dengan, hasilnya lebih dari sama dengan. Kurang dari sama dengan, hasilnya kurang dari sama dengan. Ya, ini untuk soalnya. Jika pertidaksamaannya A log fx lebih dari A log gx, maka kita perhatikan saja numerusnya. Maka fx-nya lebih dari gx. Nah, kalau kita perhatikan di sini, tanda ketidaksamaannya tetap tidak berubah. Lebih dari ya tetap lebih dari. Begitu pula dengan kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Oke. Ini untuk bilangan pokok yang lebih dari 1. Lalu bagaimana untuk bilangan pokok di antara 0 dan 1? 0 kurang dari A kurang dari 1. Berlaku sifat seperti ini. Nah, basisnya di sini sama A ya, yang nilainya itu di antara 0 dan 1. Nah, kita perhatikan untuk yang pertama, A log fx lebih dari A log gx. Kita perhatikan numerusnya, maka fx kurang dari gx. Ini penyelesaiannya ya, fx kurang dari gx. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ternyata tandanya itu berubah, tidak tetap. Lebih dari menjadi kurang dari menjadi lebih dari sama dengan, menjadi kurang dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Jadi tanda ketidaksamaan ada yang sama dengannya, ada yang tidak. Jadi menyesuaikan saja ya. Maka untuk bilangan pokok A di antara 0 dan 1, tanda ketidaksamaannya berubah.
Oke, nah ini yang pertama untuk syarat pertidaksamaan. Kemudian syarat yang kedua yaitu syarat numerus. Syarat numerusnya itu apa? Syaratnya yaitu numerus suatu logaritma selalu positif. Atau dengan kata lain numerusnya lebih dari 0. Gitu ya. Oke, kita langsung menuju ke contoh soalnya. Untuk contoh yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. 3 log 4X ditambah 2 lebih dari sama dengan 3 log 3X dikurang 9. Oke, kita perhatikan yang pertama adalah basisnya. Basisnya di sini adalah 3. Nah, 3 itu termasuk golongan yang mana? 3 itu termasuk golongan yang lebih dari 1. Karena basisnya lebih dari 1, maka nanti tanda ketidaksamaannya berubah atau tidak? Tanda ketidaksamaannya tetap, dia tidak berubah. Maka kita perhatikan numerusnya saja. Maka ini menjadi, kita perhatikan numerusnya, 4X ditambah 2, tadi tandanya tidak berubah ya, karena basisnya lebih dari 1. 4X ditambah 2 lebih dari sama dengan 3X dikurang 9. Oke, maka di sini 4X lalu dikurang 3X lebih dari sama dengan negatif 9 dikurang 2. 4X dikurang 3X. X lebih dari sama dengan negatif 11. Oke, ini untuk syarat pertidaksamaannya. Sudah selesai. Kemudian yang kedua yaitu apa? Syarat numerus. Ya, di sini syarat numerus. Syarat numerus itu apa? Syarat numerus itu positif lebih dari 0. Nah, kalau kita perhatikan di sini, numerusnya itu siapa saja? Yaitu 4X ditambah 2 dan 3X dikurang 9. Oke, untuk yang pertama, 4X ditambah 2. Syaratnya lebih dari 0. Ya, syarat numerus. Maka 4X lebih dari negatif 2. X-nya lebih dari negatif 2 per 4. Atau X-nya lebih dari negatif setengah. Numerus yang kedua yaitu 3X dikurang 9. Lebih dari 0. 3X lebih dari 9, maka nilai X-nya lebih dari 9 dibagi 3. X-nya lebih dari 3. Oke, di sini kita sudah mendapatkan 3 nilai X, ya. 3 nilai X. Di sini ada X lebih dari sama dengan negatif 11, X lebih dari negatif 1/2, dan X lebih dari 3. Nah, ketiga ini akan kita gambarkan garis bilangannya. Berarti nanti ada 3 garis bilangan gitu ya. Lebih enak kalau digambarkannya satu persatu. Oke, di sini ada 3 garis bilangan. Yang pertama adalah di sini ada negatif 11, negatif 11. Di sini pejal karena dia ada tanda sama dengannya, negatif 11. Kemudian negatif setengah. Negatif setengah berarti ada di sebelah kanannya negatif 11. Kira-kira di sini gitu. Di sini negatif setengah. Kemudian ada positif 3, berarti ada di kanannya lagi, positif 3. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat X-nya itu lebih dari sama dengan negatif 11, lebih dari, maka arahnya ke kanan, gitu ya, arahnya ke kanan. Ini kita arsir, oke. Kemudian, untuk yang negatif setengah, dia juga lebih dari, maka juga ke kanan. Oke. Lalu, untuk yang 3, dia juga lebih dari, maka juga ke kanan. Nah, sekarang kita perhatikan. Daerah mana yang terarsir 3 kali? Gitu. Daerah mana yang terarsir 3 kali? Sini terarsir, tetapi yang bawahnya kan tidak.
Oke, yang 2 sini terarsir, tetapi yang bawahnya juga tidak. Ternyata yang terarsir adalah daerah yang sini. Dari 3 ke kanan, gitu kan. 3 ke kanan. Maka kita garis di sini. Nah, kanannya 3. Maka nilai X yang memenuhi yaitu X lebih dari 3. Oke, selesai. Lanjut untuk contoh yang kedua. Contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan berikut. 3/2 log 3x dikurang 5 lebih dari sama dengan 3/2 log x ditambah 3. Nah, kita perhatikan basisnya di sini 3/2. Ya, basisnya 3/2. Maka basisnya berada di antara 0 dan 1. Maka nanti tanda ketidaksamaannya gimana? Tanda ketidaksamaannya dia berubah, ya. Dia berubah. Kita perhatikan numerusnya. Maka 3x dikurang 5 lebih dari sama dengan berubahnya menjadi kurang dari sama dengan x ditambah 3. 3x dikurang x kurang dari sama dengan 3 ditambah 5. 3x dikurang x, 2x. 2x kurang dari sama dengan 8. Maka x-nya kurang dari sama dengan 4. Oke, yang kedua, ini syarat pertidaksamaan ya. Yang kedua adalah syarat numerus. Syarat numerus yaitu positif. Yang pertama, untuk numerus 3x dikurang 5. 3x dikurang 5 lebih dari 0. Maka 3x lebih dari 5. X-nya lebih dari 5/3. Numerus yang kedua, X ditambah 3 lebih dari 0. X-nya lebih dari negatif 3. Oke, ketiga nilai X ini akan kita gambarkan lagi pada garis bilangan. Ada 3 bilangan, 4, negatif 3, dan 5/3. Maka 4 itu berada di paling kanan, karena dia paling besar ya. Di sini dia pejal karena ada tanda sama dengannya. Di sini 4. Kemudian 5/3, maka di kirinya 4, dia masih positif. Di kirinya 4 di sini 5/3. Kemudian negatif 3, negatif 3 di sini. Tidak pejal. Negatif 3 dan 5/3 tidak pejal. Oke. 4, X-nya kurang dari sama dengan 4. Kurang dari, maka dia ke kiri. Nah, dia ke kiri. Kita arsir di sini. Kemudian, untuk yang 5/3, dia lebih dari, maka ke kanan. Nah, yang terakhir, negatif 3. Lebih dari, maka ke kanan juga. Oke. Daerah mana yang terarsir 3 kali? Ternyata daerah yang terarsir 3 kali itu di antara 5/3 sampai 4. Nah, yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian. Maka himpunan penyelesaiannya atau HP-nya yaitu X sedemikian hingga 5/3 kurang dari X kurang dari sama dengan 4. Oke, kita lanjut contoh yang ketiga. Contoh 3, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. 2 log X dikurang 2 ditambah 2 log X ditambah 5 kurang dari sama dengan 3. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Di sebelah kiri ada 2 bentuk logaritma ya yang dihubungkan dengan operasi
penjumlahan ya. Maka di sini kita mengingat lagi tentang sifat-sifat logaritma. Sifat logaritma yang mana? A log B ditambah A log C jadinya apa? Jadinya itu A log B dikali C, gitu kan? Maka di sini basisnya sudah sama, yaitu 2. Maka kita perhatikan numerusnya. Numerusnya itu nanti kita kalikan. Maka untuk ruas kiri jadinya seperti apa? 2 log X dikurang 2 dikali X ditambah 5. Gitu. Kurang dari sama dengan 3. Nah, kita samakan ini, 3 ini kita ubah dalam bentuk logaritma. Karena di sini basisnya 2, maka kita samakan. Di sini basisnya juga 2. 2 log berapa? Yang hasilnya 3. 2 log 8 ya. 2 log 8 itu 3. Artinya sama. Nah, basisnya di sini sudah sama, yaitu 2. Dan 2 itu lebih dari 1. Maka nanti kita perhatikan numerusnya saja. Dan tandanya bagaimana? Berubah atau tidak? Tandanya tidak berubah. Ya. Tandanya tetap karena basisnya lebih dari 1. Maka di sini X dikurang 2 dikali X ditambah 5 kurang dari sama dengan 8. Kita jabarkan yang ini satu persatu. X dikali X, X kuadrat. Kemudian X dikali positif 5, maka di sini plus 5X. Lalu negatif 2 dikali X, min 2X. Kemudian negatif 2 dikali 5, negatif 10. Kurang dari sama dengan 8. Ruas kiri menjadi X kuadrat, 5X dikurang 2X, plus 3X dikurang 10. Kurang dari sama dengan 8. Oke, kedua ruas kita kurangkan dengan 8. Menjadi X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 dikurang 8 kurang dari sama dengan 0. X kuadrat ditambah 3X dikurang 18 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini menjadi pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, ini bisa kita faktorkan. Kita faktorkan terlebih dahulu. Maka sini X ya. Dua bilangan jika dikalikan hasilnya negatif 18 dan jika dijumlahkan hasilnya positif 3. Berapa? Plus 6 min 3. Ya. Maka di sini ini kan tandanya masih ketidaksamaan ya, tanda ketidaksamaan. Ini kita ubah dulu menjadi persamaan, nggak apa-apa. X ditambah 6 sama dengan 0, kita untuk mencari nilai X-nya dulu. X sama dengan negatif 6. Atau X dikurang 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan 3. Nah, karena di sini ada tanda ketidaksamaan, maka kita nilai X sama dengan negatif 6 dan X sama dengan 3 ini kita gambarkan pada garis bilangan. Tanda ketidaksamaannya ada sama dengannya, maka di sini pejal ya, negatif 6 dan di sininya 3. Nah, kita ambil 3 angka. Di sebelah kiri negatif 6 ada negatif 7. Di sini 0 antara negatif dan positif. Kemudian di kanannya 3 kita ambil 4 yang terdekat. Ketiga angka ini satu persatu kita substitusikan ke sini. Nah, untuk menentukan positif dan negatifnya di sini ya. Ketika X-nya 0, di sini ketika X-nya 0, maka hasilnya adalah negatif 18, hasilnya negatif. Ketika X-nya 4 di sini, kita substitusikan ke sini, 16 ditambah 12, gitu ya.
28 dikurangi 18, positif 10. Plus ketika negatif 7, 49 dikurang 21, maka 28 dikurang 18, positif 10. Nah, ini kita milih yang mana? Yang negatif atau positif? Kita pilih yang negatif, karena tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari. Kita pilih yang sini. Oke. Ini untuk syarat pertidaksamaan. Kemudian, kita cari juga syarat numerusnya. Numerus yang pertama yaitu X dikurang 2 ya. Untuk syarat numerus kita lihat numerus pada soal ya. Pada soal X dikurang 2 lebih dari 0. Maka X-nya lebih dari 2. Yang kedua, X ditambah 5 lebih dari 0. Maka X-nya lebih dari negatif 5. Oke, kita ada dua syarat numerus ini yang akan kita gambarkan pula pada garis bilangan. Maka di sini ada garis bilangan, ada angka 2, berarti angka 2 itu ada di antara negatif 6 dan 3 gitu ya. Kira-kira ada di sini. Kira-kira ada di sini, dia 2. Kemudian yang satunya adalah negatif 5. Negatif 5 itu ada di kanannya negatif 6. Kira-kira ada di sini. Negatif 5. Nah, 2 itu X-nya lebih dari. X lebih dari 2, maka ke kanan. Oke, kita arsir. Kemudian yang negatif 5, dia juga lebih dari, maka juga ke kanan. Nah, kita lihat mana yang terarsir 3 kali pada garis bilangan ini. Yang sebelah sini tidak. Ternyata yang terarsir yaitu dari sini ya, lebih dari 2 sampai 3. Nah, maka nilai X yang memenuhi yaitu dari 2 ya. Kita tulis 2 kurang dari, karena dia tidak bejal, kurang dari X, kemudian ini kurang dari sama dengan 3. Oke, sekian 3 contoh soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan logaritma. Di video selanjutnya akan kita bahas lagi soal-soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan logaritma dengan tipe soal yang berbeda lagi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar video pembelajaran dari Praba TV semakin bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Terima kasih.